pakai muqaddam mi'raj 70 kali ke langit. Nggak apa bedanya untuk umat? Nggak ada. Nggak ada gunanya. Kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit. Apa manfaatnya buat kita? Kagak ada. Nggak ada manfaatnya. Dan banyak itu masih kalau bisa diurut 70 tuh Bang Haji. Tapi kalau kita mendengarkan lagu badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya Wah. dilanjutkan oleh Rhoma Irama. Jadi terusin Bang Haji. jadi maksudnya lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video kali ini secara khusus saya ingin tampilkan penjelasan Kiai Haji Imaduddin tentang ketidaksukaannya terhadap doktrin-doktrin kalangan Habaib Ba'alwi yang berpotensi menyesatkan umat. Menurut Kiai Imad, daripada mendengarkan dongeng hurufat Ba'alwi, lebih baik mendengarkan lagu Rhoma Irama yang berjudul Sebujur Bangkai. Karena kata Kiai Imaduddin, lagu Rhoma Irama dapat menyentuh hati masyarakat daripada dengerin Ba'alwi yang sana-sini berdongeng tentang klaim, doktrin, dan glorifikasi mereka sendiri. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak penjelasan dan keterangan dari Kiai Haji Imaduddin dalam video berikut ini. Karena memang kan kita sering melihat ceramah habaib-habaib itu di video-video itu kan begitu. Halu kan. Halu, artinya betul, siapa aja ditarim itu orang yang sudah kumisan jadi wali. Lah gunanya untuk masyarakat apa itu? Nggak ada. Kemudian kakek aneh pakai muqaddam mi'raj 70 kali ke langit. Nggak apa bedanya untuk umat? Nggak ada. Nggak ada gunanya. Kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit. Apa manfaatnya buat kita? Kagak ada. Nggak ada manfaatnya. Dan banyak itu masih kalau bisa diurut 70 tuh Bang Haji. Tapi kalau kita mendengarkan lagu badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya dilanjutkan oleh Rhoma Irama. Jadi terusin Bang Haji. jadi maksudnya lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam, kecuali hanya untuk mengumpulkan daripada klan-klan mereka. Apalagi ada sebuah ungkapan dari mereka bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai. Sering disampaikan ini. Itu ucapan ketika dibawa di dalam meja ilmiah tidak terbukti. Buktinya satu Imaduddin Usman, 70 habaib belum ada yang bisa jawab tesisnya. Tapi Bang Haji, kalau lagu Sebujur Bangkai semua banyak yang akan setuju. Tidak semua, banyak yang akan setuju. Kenapa? Coba di dalam sebuah hadis dikatakan wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai penasehat. Nah, lagu Sebujur Bangkai itu adalah nasihat. Lagu tentang kematian. Bahkan ada di sebuah show Bang Haji sebelum nyanyi itu ada ayat Al-Qur'annya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebuah lagu Sebujur Bangkai. Kan ada begitu tuh kan. Jadinya lucu. Ya, tentunya bagi yang mendengarkan langsung ingat mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka mengingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga gua biarin.
Biarin dah goyang dulu. Tapi mereka ingat mati Bang Haji. Walaupun sambil goyang-goyang. Daripada ngedengerin ada rantai emas dari langit, ada kakeknya bisa memadamkan api neraka. Tarim itu katanya adalah tempat orang berdoa dikabulkan. Kan tidak jauh dari kenyataan. Kenapa? Ya Indonesia ini banyak air, banyak sawah, padi, makanan berlimpah kan. Lah di sana itu kering itu Bang Haji, nggak ada apa-apa. Berarti kan di Indonesia ini adalah daerah-daerah yang tanah mustajab. Artinya ketika kiai-kiai berdoa, jadikanlah negeriku negeri yang damai, banyak rezeki, terbukti banyak rezeki. Terbukti. Kalau di sana ya sekarang ini kita lihat lagi perang, makanan kurang. Bahkan ketika abad-abad 19, saya baca dalam buku Jajat Burhanuddin, Hadramaut itu hanya bisa memberikan makan 2/3 dari seluruh warganya. Jadi yang 1/3 harus keluar tuh dia kalau pengen makan. Berarti negara Bisikan Roma Kiai. Bincang asik bareng Roma. Oke, selanjutnya ini nih. Bagaimana tanggapan Kiai Mat mengenai buku risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Alawiyah yang dikeluarkan oleh Rabithah Alawiyah? Ini berapa halaman ini, Masya Allah? 100 lebih Bang Haji itu. 100 lebih itu. Saya sudah baca Bang Haji. Sudah baca? Sudah baca. Cuma tidak saya tanggapi secara khusus. Karena saya sudah baca itu tidak menjawab tesis saya. Oh, gitu. Tapi karena kemarin ada framing jin itu di Nabawi TV bahwa sudah dijawab oleh Rabithah. Tetapi mereka tidak mau yang membatalkan nasab itu untuk mengungkapnya. Karena kenapa? Kalau diungkap itu sudah terjawab semua. Makanya saya kemarin bikin beberapa minggu yang lalu bahwa tulisan Rabithah Alawiyah itu di dalam buku risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Alwi ini tidak menjawab apa-apa. Tidak menjawab apa-apa. Tidak menjawab apa-apa, dan kita bisa buktikan, dan kita sudah bikin sebuah tulisannya, itu bisa dibaca di RMINU Banten, bahwa tulisan Rabithah Alawiyah ini selain itu hanya mengelak, juga ada doktrin di dalamnya Bang Haji. Ada doktrin tentang ahli bait, jangan membenci ahli bait. Siapa yang benci ahli bait? Ahli bait itu adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. 5 orang ya. Siapa orang yang berani membenci 5 orang ini? Lah mereka ini para balwi bukan ahli bait, turunan Nabi aja bukan kok. Bahkan kita dianjurkan untuk mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kalau misalnya kita membenci Ba'alwi karena kelakuan mereka, itu dibolehkan. Kelakuan mereka yang tidak sesuai syariah. Misal kita menganggap mereka tidak sesuai syariah, kemudian kita benci orang itu karena tidak sesuai syariah atau merugikan umat Islam, maka membencinya ini berpahala. Membenci orang yang tidak sesuai dengan syariah atau membuat umat masyarakat, atau bukan masyarakat Islam saja, umat manusia pada umumnya membuat zalim dia, maka membencinya itu kita berpahala. Berpahala ya. Memang agak lain ya teman-teman keterangan dari Kiai Haji Imaduddin secara terang benderang mengatakan tidak ada gunanya mendengarkan doktrin dan glorifikasi dari kalangan Habaib Ba'alwi. Lebih baik mendengarkan lagu Roma Irama yang berjudul Sebujur Bangkai. Nah ini tentu saja pasti kalau didengar oleh kalangan oknum Ba'alwi sendiri maupun muhibbinnya, afiliator simpatisannya, pasti marah dengan pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan menyampaikan demikian. Nah untuk itu teman-teman, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan video yang barusan beliau sampaikan, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.